Halo, ketemu lagi bersama Kumi di Urip Bonus Channel dan Memo. Yes, selamat pagi semuanya dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga di hari pertama yang Fitri ini, di hari raya Fitri ini, yang pertama kali kita mengonten pagi-pagi ini, selepas turun dari masjid langsung kita ngonten. Ya. Edisi kali ini edisi spesial karena apa? Sengaja saya unggah di dua YouTube saya, yaitu di Urip Bonus Channel dan di Memo Yes. Dan ini terkait dengan hajat orang banyak ya, hajat hidup orang banyak bagi rakyat Indonesia terutama. Jelas terkait dengan ancaman dan gerakan seorang anak manusia yang berkebangsaan Yaman yang numpang hidup di Indonesia ini, makan minum berak di Indonesia ini, tapi bukan warga Indonesia ini, yang menantang, yang pertama kali menghujat, mengatakan jenderal monyet, kemudian ormas monyet, kemudian mengatakan semuanya jelek terhadap, selain dia jelek semua. Dan dia selalu di mana-mana, di pojok-pojok, sudut-sudut kampung mengaku bahwa dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya mengajarkan pola pemikiran, pola ideologi yang sesat. Saya mengatakan sesat karena tidak sesuai dengan ideologi Indonesia. Karena yang diajarkan itu budaya orang Yaman sana. Berikutnya, orang ini selalu memecah belah umat, memecah belah ideologi dengan mengatakan membolak-balikan sejarah bangsa Indonesia ini dibolak-balik, bahwa keturunan A, B, C, D ini diakui oleh leluhurnya tuh yang menyampaikan. Dan juga orang Yaman ini mengajarkan pada muhibin-muhibinnya, saudara-saudara saya, pada doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ideologi dan kultur orang Indonesia. Nah, inilah Rizik Syihab dan pengikut-pengikutnya. Maksudnya pengikut-pengikutnya itu bukan para pribumi, saudara-saudaraku dan sahabat dan teman-teman saya, no. Tapi muhibin-muhibin yang Yaman itu, para keturunan Yaman yang hidup berak makan kencing di Indonesia ini, numpang hidup di Indonesia, tapi di Indonesia mengajarkan yang tidak benar. Bahkan para ulama di Indonesia itu dilecehkan, pelecehan yang luar biasa, sehingga secara pribadi hati saya merongkol, sakit hati saya. Karena apa? Sebelum ada Rizik Syihab, Bahar Smith dan lainnya, Yahya dan lainnya itu, para kiai-kiai negeri, para sorry. Para kiai-kiai negeri itu sudah ada dan memberikan ajaran-ajaran yang baik di Indonesia ini yang sesuai dengan kepribadian orang Indonesia. Tidak orang Indonesia dipreser supaya mengikuti budaya para leluhur zaman sana. No. Nah, inilah yang membuat para pribumi sakit hati. Lebih-lebih sebelum beberapa hari yang lalu, Rizik Syihab ini mengancam para pribumi, para ormas yang katanya ormas sama Neo PKI, yang jenderal monyet, kemudian ormas monyet. Nggak keliru tah, Rizik. Sing monyet ya raimu ya, Rizik. Saya sakit hati sebagai orang pribumi, orang Indonesia,
apalagi kiai-kiai saya, kamu katakan kiai-kiai saya monyet, gak kualit ah. Kowe lejek sing monyet, raimu kayak monyet nih. Jenderal saya tuh orang menjadi jenderal tidak sembarang orang bisa loh, Jek. Untuk menjadi jenderal itu melalui tahapan yang luar biasa, formalitas ujian luar biasa, dan tidak semua orang. Kamu katakan monyet, memang kowe gendeng tah? Heran saya. Bahkan Gus Patla itu menyampaikan, menurut fikih Islam, darah dan daging mujik halal jika dibunuh. Ini menurut fikih Islam ya. Kalau menurut tata hukum negara Indonesia itu, kamu masih diampuni Jek di Indonesia ini. Kalau menurut tata hukum di Indonesia, kamu diampuni. Tapi kalau menurut fikih Islam, darah dan dagingmu halal. Ini yang menyampaikan hal ini adalah Gus Fuad Kiai Pleret. Nah, sebaiknya kita ikuti yang satu ini dulu, setelah itu nanti kita ulas yang berikutnya lagi. Seperti ini gerakan Rizik dan bolo-bolo Yaman yang lain itu, termasuk Bahar Smith itu. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat. Ya, setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim. Kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, anunya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar apa? Budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Cuma sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik gitu ya sebenarnya, karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Kalau pakai perspektif fikih tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rizik gitu. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan di si Rizik, khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu. Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu, ya. Nah ini kan menambah panas suasana. Habis Lebaran bisa panas. Dan Rizik itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian
apa yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar kayak gitu. Iya, itu ekspresi ketakutan Rijik, ekspresi ketakutan si Bahar. Tuh. Apalagi kelihat si Bahar itu udah pucat ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, atau pondoknya Rijik kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah toh masalahnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama KDM. Toh? Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Kabib itu ya punya pabrik narkoba nggak tahu di mana, di Jawa Barat apa di Jawa Tengah gitu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi udah cek, saya nasihat kedua ini, udah cek, udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Memang Rijik sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal kayak begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Peristiwa 65 itu terjadi lagi. Peristiwa yang dialami oleh Habib DN Aidit, oleh Habib Sofyan Barakbah, oleh Habib siapa lagi yang satu itu? Musa Al-Munawar, satu lagi yang temannya Sofyan Barakbah itu siapa? Pak. Yang disembelih oleh pribumi. Bisa aja terjadi lagi kalau masih ngengkel nek cara Jawa. Ngono ya. Iki aku sisa samaan lho. Oh ya, ini satu lagi ini, ada Kiai bilang ya kita kan harus menjaga ukhuwah. Ya memang bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa negara, dan ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Itu kan juga Mbak Wahab Hasbullah itu kan mengutip mutiara kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya benar. Tapi apakah berlaku juga untuk terhadap Habib? Ya enggak. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah, dan merugikan umat Rasulullah. Itu kan bugot fil Islam, bugot fil negara kan. Tidak ada ukhuwah seperti itu. Masa kita ukhuwah sama iblis, sama setan ya, ukhuwah sama dajjal ya haram no hukumnya. Ya. Yang benar itu ghazwah, memerangi. Kalau salah, kalau keliru minta maaf mereka. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada, dan Memo yes, pagi ini edisi spesial karena sehabis kita memasuki Hari Raya Fitri yang pertama ini, harapan kita seluruh rakyat Indonesia itu dalam keadaan fitrah, saling memaafkan, saling bersaudara, saling merekatkan tali silaturahmi, saling memaafkan lah intinya. Tidak seperti apa yang diharapkan Rijik CS ini, malah ngajak perang. Asah golokmu, angkat perang. Di mana kita perang? Ngono kuwi lho ulama apa model apa? Wah, payah. Oleh sebab itu, saya mengimbau sebagai warga rakyat kecil. Oh ya, sebelumnya Rijik CS ini sudah menantang kemana-mana, itu sudah ditantang balik oleh beberapa ormas dan beberapa pribadi. Yang pertama kali menantang Rijik dari TIJ, itu seorang konten yang pemberani dari mana, Medan tuh ya, menantang Rijik. Nyata Rijik banci, gak berani, apalagi bar, gak berani. Kemudian ada lagi yang kemarin tuh dari Bahlul, dari TV Al-Ahwa, kemudian dari PWLS Banyumas, siap menghadapi kamu Rijik.
dan bolo-bolo kamu yang Yaman ya. Jangan yang Muhyiddin, jangan mengajarkan Muhyiddin. Muhyiddin tuh kasihan. Muhyiddin tuh mbok lukone mbok waduh. Mbok garone mbok periser, mbok peras lain-lainnya. Kasihan dengan para Muhyiddin. Muhyiddin itu wong pribumi. Jangan kau seperti itu. Hai saudaraku para Muhyiddin, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan jati diri Indonesia. Jangan ikuti ajaran-ajaran sesat dari Habib Rizik Syihab itu. Nah, yang terakhir, kami sebagai rakyat Indonesia menghimbau, minta kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Situasi seperti ini, melihat situasi seperti ini, sehabis hari raya nanti akan ada peperangan antara Rizik CS melawan rakyat Indonesia pribumi yang diadu domba oleh Rizik Syihab ini, mempertahankan keinginan Rizik Syihab yang akan mendirikan negara khilafah berjalan syariat Islam. Kepada Bapak Presiden Prabowo, kami mohon, kami harap tangkap Rizik Syihab, masukkan penjara seperti yang kemarin. Karena Rizik Syihab sudah memecah belah ideologi bangsa negara ini. Karena Rizik Syihab ini sudah memporak-porandakan, membuat doktrin-doktrin yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia ini. Kalau sudah bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, tentu saja bertentangan dengan agama Islam juga. Memalukan orang Islam itu, Rizik Syihab. Sekali lagi, kami sebagai rakyat dan warga Indonesia memohon kepada pimpinan kami di Indonesia ini, Pak Prabowo, Presiden RI yang ke-8, sekali lagi, tangkap Rizik Syihab, biar negara ini aman dan tentram, tidak gaduh seperti ini, tidak ada peperangan. Ingat, hari raya hanya 2 hari, hari ini dan besok. Setelah itu Rizik Syihab hunus pedang, asah pedang, saya akan semuanya akan ada perang peperangan. Dan ini rakyat kan bingung. Rakyat yang semula mengaji, terutama di pedesaan itu dengan ayat-ayat sucinya mengaji, ternyata diajak perang sama Rizik. Sekali lagi, 3 kali ini saya menyampaikan kepada Pak Prabowo, Presiden RI ke-8, perintahkan Panglima dan Kapolri untuk tangkap Rizik Syihab. Terima kasih semuanya atas perhatian semuanya dan kebersamaan semuanya. Tidak lupa di hari yang fitri ini sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita bersama. Mari kita kawal dinamika dan demokrasi Indonesia ini bersama Urip Bonus Channel dan Memo Yes, berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam Merdeka! UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.